Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rosita dari kelas C3 Manajemen Informatika. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rio Raja Bisdendi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video kali ini saya akan membahas tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang satu, apa konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, apa sumber histori, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang keempat, apa dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, apa esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Mari kita bahas. Pembahasan pertama yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilaksanakan secara damai, normal, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Upaya hukum dalam suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kemendikbud TKB Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak hidup cukup aman, tertib, dan teratur. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara tersebut terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dalam teori tujuan negara, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, penegakan keadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atasan hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, negara, pemerintah, atau kewarganegaraan harus dilandaskan atas hukum. Pembahasan yang kedua yaitu perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum, merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya agar manusia hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Pada dasarnya, hukum tidak boleh menyimpang yang ditunjukkan dalam semboyan yang berbunyi Plat Justitia El Paret Mundus, yang artinya meski dunia ini runtuh akan tetapi hukum harus ditegakkan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sebuah hukum agar selalu sesuai semestinya. Yang pertama, keadilan. Artinya bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat hukum harus bersikap adil. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Jika itu terjadi, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terganggu. Yang kedua, kemanfaatan. Artinya para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan seseorang dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber historis, politis, sosiologis tentang penegakan hukum. Upaya penegakan hukum
dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Dan salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjadi ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia agar negara dan melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, hukum pidana berada dalam KUHP. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan tanpa adanya hukum. Maka hukum material tidak dapat berfungsi dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan hanya diperlukan pembaharuan material hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksanaan dan penegakan hukum. Ada beberapa lembaga di Indonesia. Yang pertama, lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, ada beberapa lembaga aparat negara hukum, diantaranya kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Yang kedua, kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut. Yang ketiga, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus dan lembaga penasehat yang pemberi bantuan hukum. Yang kedua, lembaga peradilan. Menyelesaikan pembuatan-pembuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Ada beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan masing-masing wewenang, yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan militer tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Ada beberapa tingkat badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, penasehat hukum. Pembahasan yang keempat yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Cicero mengemukakan ubi societas civilus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan aturan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian yang saling bergantung yang harus dijalankan oleh peraturan penegakan hukum dan juga masyarakat yang menuju pada tegaknya
kepastian hukum. Untuk membangun dan membentuk sistem pemerintahan yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan penting adalah dukungan pemerintah yang bersih. Dukungan pemerintah yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total. Karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sebagai penyelenggara negara, Presiden harus menjamin kemandirian, independensi pada penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.